solatin. Sempat. Lagi ihram sama istrinya duduknya pinggir-pinggiran, ditempel-tempel aja. Tapi bukan di bajunya kan, tapi sahabat. Maka dendanya cukup milih. Apakah mau milih motong seekor kambing atau ngasih makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin itu setengah sok, atau puasa 3 hari. Bahwa mukhayyarun baina umur atsalata. Ini jadi jangan kita langsung kambing asal pelanggarannya ini tadi. Tahu-tahu rambutnya dicukur atau jenggot. Aku tahu-tahu motong. Aku pakaiannya kayak begini. Pakaian nggak pakai ihram, ya kan? Atau dia tadi itu nempel-nempel sama istrinya. Iya. Tapi bukan di itunya. Itu milih dendanya. Tidak harus kambing. Kan duitnya banyak lah, kambing nggak apa-apa. Atau ngasih fakir miskin 1,5 sok berapa sih? 1,4 kilogram. Itu kira-kira kalau beras itu. Kalau beras dibikin dulu berapa? 1,5 itu kan? Atau saya puasa aja 3 hari selesai. Jangan sampai kita kepada jamaah kita semuanya dang. Lanjut. Nah, ini sama ini. Pakaian ihram perempuan ya. Pakaian ihram perempuan itu pada dasarnya yang terbuka itu hanya kedua telapak tangannya dan wajahnya. Mulai aja. Itu pakaian ihram wanitanya itu aja. Lanjut. Saya ingin menyampaikan lanjut aja disama. Terus, nah ini tadi. Nah ini supaya kita paham. Apa jamaah kita nanti paham maksud saya. Ini yang jadi masalah itu kain ihramnya perempuan aja ini ada yang ditutup di atasnya. Ini enggak. Aku ditutup semua, aku sampai segini. Ini penjelasannya supaya kita jangan ribut di lapangan. Karena saya pernah tugas di bandara. Itu pimpinan saya waktu itu masih jadi sekam. Lihat tuh, pokoknya itu kasih yang nggak pakai kaos kakinya nggak pakai ibu nggak pakai kaos kaki kasih, yang ini pakai kaos tangan lepas, itu dia perintahnya gitu ya, saya gitu kan. Nah setelah saya cari-cari itu sebenarnya gimana, ada yang marah ibunya, ternyata ini jadi kan pakaian ihramnya wanita kan lagi haji persis seperti pakaian sholat. Fa'auratul mar'ah ini al-qurra fi sholat indal hanafi ibadahiyah ini. Jadi menurut mazhab Syafi'i semua badannya wanita ketika sholat itu aurat. Wa yustasna min dzalik batinul kaf fa innahu laysa bi aurat. Menurut mazhab Hanafi batinul kaf tidak aurat. Ini bukan aurat. Berarti kalau ada jamaah yang ininya ditutup, ininya dibuka menurut mazhab Hanafi. Ini harus ditutup atasnya. Ininya dibuka mazhab Hanafi. Supaya jamaahnya nanti nggak berantem sama kita maksudnya gitu. Nah, bikhilafi dzahir maka mesas ghairu qadamin fa innahu la bi'ra bikhilafatina. Jadi kalau yang kakinya ini kaos kaki juga kaos kaki juga sama. Nah, kemudian waratuha indah Syafi'iyah yang kedua. Menurut Syafi'i gimana? Jami ubadaniyah sholatnya perempuan mayustasna yang dikecualikan adalah al-wajah wal kafani faqat dzahirihima wa batinihima. Nah, kalau mazhab Syafi'i perempuan itu pakaiannya harus ditutup, yang terbuka adalah wajah dan telapak itu dhahiruhuma wa batinihima dibuka. Berarti kalau mazhab Syafi'i kayak gini sampai segini. Ini yang dibuka, ini dibuka. Nggak masalah. Kalau yang tadi kan ini ditutup, ini dibuka. Mazhab Syafi'i sekarang ini dibuka, ini dibuka. Oke ya. Jadi jangan saya mereka jamaah menyalahkan kita gitu. Ternyata silakan ikut mana yang mana gitu. Ini dua. Nah sekarang menurut Hambali, mazhab Hambali sama janu batinnya ustaz apa yang dikecualikan wajah wa ma'adaunya bahwa aurat.
Jadi kalau menurut mazhab ini Hambali, yang dikecualikan adalah wajah saja. Wa ma'adahu ini kalau mazhab Hambali ini bukan dibuka perempuan. Ini ditutup zohiron papat. Jadi kalau begitu perempuan pakai pada nikah pakai kaos tangan ditutup ini nggak apa-apa. Mazhab Hambali. Udah jangan ribut di lapangan maksud saya gitu. Jadi sudah tangan itu begini, sapi begini, apa itu begini. Lah sekarang ini mazhab ini yang paling hebat. Mazhab Maliki. Wa aradul Malikiyah qismani, mubalagha wa mukhaffafa. Wa likulli rumah hukmuhu wal mukhalladhu jami' badaniha ma'adal afrad wal mastur ma khadu minal ghubri. Mazhab Maliki itu orangnya perempuan itu ada lagi bagi dua. Ada yang mubalagha, yang berat. Yang berat itu menurut mazhab Maliki perempuan itu dari ini lutut ke atas sampai ke sini, depan, belakangnya nggak apa-apa. Depannya dari lutut sampai ke sini perempuan itu aurat, tapi belakangnya kayak kuntilanak nggak apa-apa. Itu yang mughalladh yang berat, yang mukhafafah. Nah ya sadru wa ma khadau min dzuril wal anif was sadr wa merupa ila akhir qadam hadza tahdid yuqtadi bi anan rubayya wa ina merubah. Jadi yang mukhafafah itu orang perempuan itu kayak laki-laki dari dengkul ke bawah, terus dari pusar ke atas nggak apa-apa perempuan. Takut kalau saya lihat kayak gitu nanti. Ini pada kali ini. Jangan deh, jangan ikut ini. Ini porno bener itu. Nah ini maksud saya biar jamaah nanti memahami seperti itu sehingga antara kita selaku fasilitator ya, kita ini fasilitator di atas begini. Kemudian ada pembimbing sana, pembimbing sini ngomong begini. Nah, udah nggak usah ribut. Kalau jamaah memangnya itu ya ini mau yang kanan ini, asal jangan Maliki. Nanti sampai ke Mekah telanjang. Oke nih ya kira-kira gitu. Lanjut. Ini tadi oke. Lanjut lagi. Padahal bagi wanita ya sudah tadi, yang perempuan sama kan di atas tadi. Ini yang supaya kita tahu ya, yang melaksanakan haji tamatu itu syaratnya ada 5. Bukan penduduk Mekah, bukan orang mukim di tanah haram, atau bukan orang yang tinggalnya di Mekah dalam jarak yang tidak dapat untuk sholat. 1. Jadi kalau begitu penduduk Mekah nggak pernah melaksanakan haji tamatu, ya kan? Kedua, mendahulukan mengerjakan umroh dari haji tamatu kan mesti umroh dulu baru haji. Yang ketiga, umrohnya dikerjakan dalam bulan. Kalau ada orang sekarang berangkat, tapi dia mau haji tamatu, sekarang umroh dia. Berarti di luar musim. Terus setelah selesai umroh balik lagi Indonesia. Nanti pas musim haji berangkat niatnya haji tamatu, tapi tidak kena, ya, karena bukan bulan itu. Terus yang ini, tidak kembali ke mikot haji atau ke tempat yang jaraknya sama untuk berniat ikhram. Kalau haji tamatu, kita umroh sampai ke Mekah, nunggu musim haji kan? Begitu tanggal 8, ya niatnya di situ, itu yang kena dam. Tapi kalau niatnya terus balik lagi ke Jeddah, niat hajinya tidak kena dam. Ayo. Saya begitu, karena saya petugas, saya datang waktu itu pakai umroh, tamatu saya umroh. Begitu saya kesana kemari cek jamaah pas mau tanggal 8 saya ada di Jeddah. Saya dari Jeddah tamatunya seperti waktu awal hajinya. Saya nggak kena dam. Karena yang kena dam itu haji tamatu yang ketika niat hajinya tidak balik ke mikot yang semula atau mikot yang lebih jauh. Ini. Terus yang kelima, niat haji dan umrohnya untuk 1 orang. Nih. Yang kena dam itu tamatu itu karena niat hajinya untuk 1 orang. Kalau 2 orang kena dam. Jadi makanya begini, saya sampai ke sana saya umroh buat saya. Labbaik Allahumma umrohkan. Udah saya tamat. Tawaf saya selesai. Begitu tanggal 8 saya mau ke Arafah, saya niat haji untuk ibu saya badan.
itu tidak kena dam haji tamatunya karena dibagi dua. Jadi jangan sampai kita salah paham. Jadi yang tamatu ada yang kena dam, ada yang tidak kena dam. Yang tidak kena dam haji tamatu tadi dibagi dua, atau niat hajinya balik lagi ke mikot kayak waktu umroh, nggak kena dam. Itu kalau seperti itu. Ini kan kita lagi bicara tentang problematika yang biar kita lanjut. Ini tadi masuk Mekah niat umroh pada bulan-bulan haji, ya kan? Ajma'al ulama ala anna man dakhala Makkah bi umratin kasul hajj. Sepakat ya, ijma ulama ini mengatakan orang yang masuk Mekah dengan umroh pada bulan-bulan haji, muridan lil maqam biha tsumma hajjam Makkah utama tiyani wa alijam. Di kita biasa. Orang yang dari sini haji tamatu, begitu selesai sana mungkin dulu di Mekah, kita sudah tahlul umroh, baru tanggal 8-nya baru nanti ke Arafah. Ini yang kena dam. Yang biasa kita ini. Berihram umroh di luar bulan haji. Nih. Bagaimana saya umrohnya di bulan haji? Di luar bulan haji. Ini di sini disebutkan umrohnya di luar bulan haji, fa'al af'alha fi ashuril hajj, niat doang. Tapi begitu dia melakukan amalannya bulan haji, menurut mazhab Syafi'i tidak kena dam. Tapi menurut mazhab yang lain tetap dia kena dam karena tamatu. Ini berbeda pendapat. Baik. Lanjut. Kembali ke mikot, mengubah niat umroh. Nah ini bisa terjadi. Jamaah Bapak Ibu, dia sudah niat umpamanya di Jeddah katakanlah atau di Madinah, sudah niat tapi kok akhirnya turun lagi berubah niatnya. Tadi niat dari tamatu umroh, saya lupa aja deh, saya balik lagi turun ke sana, saya niat lagi mau haji aja deh, ifrad umpamanya. Itu boleh. Idza ada tamatu li ihramil hajj. Kalau orang haji tamatu niat ihram haji kembali ke mikot, maka sakoto anhu damut tamatu intasyamil. Enggak kena dam menurut saya. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah taala la yaskut, tetap walaupun merubah niatnya kena dam. Saya ikutin aja enggak kena dam. Jadi begitu. Lanjut. Ini mengubah niat bisa terjadi kalau tadi untuk sendiri. Ini untuk orang lain. Ya, mengubah niat ihram umrah haji atau umrah untuk orang lain. Jadi innal insan idza arabil hajj an nafsi. Kalau orang sudah niat haji untuk dirinya. Ini falaisa lu badal balik ayu ghayru la fi thariq wala bil arafah wa la fi ghairi dzalik. Lah boleh apa lagi? Apa masih di jalan atau di Arafah atau di mana? Kalau sudah niat untuk sendiri ya gak boleh dirubah. Bal yanzimu ayu kamilan nafsi wa la yughayyiru li anri abi wa li ummihi wa li ghayrihi bal ta'imul hajj lahu li qali ta'ala. Alasannya ini menurut ini yang Beres bin Baz. Wa atimul hajj wal umrah. Selesaikan semuanya, enggak boleh dirubah dong. Fa idza ahrama nafsi wajib ayutimani. Kalau sudah umur dirinya ya untuk diselesaikan. Kalau sudah niat umrohnya untuk batal orang lain wajib itu ya selesaikan. Wala yughayyiru batal ihram idza kana qad haja nafsi wa kadal umrah. Enggak boleh kalau sudah niat haji atau umroh dirubah niatnya untuk orang lain. Itu enggak boleh. Ini apa namanya? Saya ini tahun lagi-lagi tahun terakhir kemarin tahun 19 itu ini banyak jamaah sakit mendadak. Kemudian ada yang sudah kita berangkat tanggal 8 ke Arafah. Yang sakit di rumah sakit banyak yang bisa diberangkati, harus dibatalkan. Sementara tahun waktu itu saya mencari orang bagaimana caranya ini untuk membatalkan, sudah pada berangkat ke Arafah. Saya cek, ini sudah niat, sudah ini udah, waduh, menurut ini nggak boleh. Kita cari yang belum niat untuk jamaah kita yang masih ada di rumah sakit itu banyak. Kasihan mereka ini. Dan ini yang harus kita selesaikan. Sementara kloternya dengan pembimbingnya sudah pisah. Ini yang harus diselesaikan. Jadi ini beberapa hal ini yang makanya kita semuanya jamaah kita itu kalau terjadi seperti itu yang tidak mungkin kita laporkan aja ke dokter atau sektor supaya bisa ditangani badannya. Ya bisa dibatalkan
semuanya yang di rumah sakit terutama yang nggak bisa apa-apa atau ikut safari wukuf juga tidak bisa. Ini maksudnya. Lanjut. Penduduk Mekah, lah kita bukan penduduk Mekah, tinggal aja ini. Ini istirahat. Lihat di atasnya sih Pak, sebentar. Nih nomor 7, istirahat. Ini penting. Ketika kita mengajak jamaah kita, pas dia di mikot, anjurkan saja suruh ihramnya dengan istirahat. Bersyarat. Jadi ihram bersyarat itu sangat dianjurkan karena bisa terjadi jamaah di tengah jalan atau belum sampai sana udah pada sakit. Jadi kalau pakai syarat, jadi umpamanya begini, saya labbaik Allahumma umrotan yang tamattu. Saya niat aku sambut panggilan ya Allah untuk berumroh. Kalau saya terjadi apa-apa, in habasani habisun pamahlim ikhlas wabastani. Kalau saya terjadi apa-apa di jalan, saya mau tahallul. Itu harus seperti itu, apalagi orang tua. Sebab kalau sudah terjadi apa-apa, tahallul nggak masalah, dan nggak selesai itu. Nah ini makanya perlu ada istirahat seperti ini. Ya, lanjut. Ini yustahabu lil hajj awil umrah in khosya syai'an ya'uqul. Jadi kalau dia takut nggak bisa menyempurnakan akan terjadi halangan, ini ayusratu indal ifram, ketika orang disuruh istirahat dengan syarat. In habasini habisun pamadetestani. Ini karena apa? Karena dasarnya Nabi dulu beliau datang ke rumahnya Duba'ah lagi sakit. Ini Duba'ah bin Zubair. Kemudian Duba'ah ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ini uridul hajj wa ana syaqiyah, saya lagi pengen haji tapi saya sakit ya Rasul. Kata Nabi, jawab Nabi, hujji washtarti inna mahlif habastani. Udah kamu niat haji aja walaupun lagi sakit tapi dengan istirahat. Itu begitu, ini diperbolehkan. Apa hukum istirahat ini? Ulama berbeda. Menurut mazhab Syafi'i jawaz boleh orang niat ihram dengan istirahat. Mazhab Hambali menyatakan mustahab, kan sunat. Mazhab Hanafi mengatakan makruh sama Maliki. Ibnu Hazm mengatakan malah wajib. Niatnya begini. In Allahumma ini uridul hajj bagi yang ifrad, atau Allahumma ini uridul umrah bagi yang umrah. Allahumma ini haji wal umrah bagi yang qiran. Kita mahal ikhlas wabastan. Jadi ini maksud saya biar jamaah kita itu yang sepuh-sepuh itu, sehingga nanti begitu dia belum sampai ke Mekah sudah nggak bisa apa-apa, turun di Mekah langsung ke rumah sakit atau di BPHI. Sampai pada akhirnya dia orang pada ke Arafah kok juga belum sembuh, tapi dia sudah istirahat. Itu maksudnya itu. Secara hukum sudah dibenarkan. Lanjut. Ini apa ini? Bobot takhalul mari. Lanjut ya. Nah ini. Jadi ketika dia berniat ikhram mengucapkan jika aku sakit maka sungguh aku akan takhalul, maka dia boleh bertakhalul dengan cara mencukur rambut, kepala dan berniat. Udah. Cara yang pertama. Yang kedua, ketika dia berniat ikhram mengucapkan jika aku sakit maka sungguh aku akan bertahalul tanpa menyembelih dam, yakni tanpa menyembelih hewan, dia dapat bertahalul dengan cara mencukur rambut, kepala dan berniat. Tiga, ketika dia berniat jika aku sakit maka sungguh aku akan bertahalul dengan menyembelih hewan dam, maka dia wajib menyembelih hewan. Karena dia pengen menyembelih dam, ya silakan. Dan kemudian mencukur rambut selesai. Nah inilah apa yang disebut istirahat boleh seperti itu, hanya sunnah saja karena untuk memberikan keringanan kepada jamaah kita yang sepuh yang lansia yang memungkinkan sakit. Larangan ihram ini lanjut, ini saya pikir nggak perlu karena kita sudah paham semuanya, cuman sebenarnya larangan ihram terbagi 4. Jadi larangan ihram yang dilanggar tidak berdosa dan tidak dikenakan fidyah. Ada larangan itu dilanggar, tidak bersaudara, tidak kena fidyah. Seperti apa? Memakai celana bagi orang tidak memiliki kain ihram tadi kan? Menggilai rambut, mencabut bulu mata dan membunuh hewan yang menyerang atau hewan buas. Ini nggak apa-apa, karena ada masalah. Kukunya cabut karena sakit, kalau bukan dicabut semakin bahaya. Nggak masalah. Itu larang pertama. Yang kedua larangan boleh dilanggar dosa, tapi tidak kena fidyah. Seperti akad nikah.
lagi haji akad nikah lagi dia. Berbuat fasik dan berbuat kebantahan. Ini berdosa tapi tidak kena fidyah. Jadi jangan gara-gara kena fidyah pada nikah nanti. Tapi berdosa. Kemudian larangan yang apabila dilanggar dengan fidyah tapi tidak berdosa. Mencukur rambut karena dia kepala ada penyakit atau memakai pakaian biasa karena ada keperluan. Nah, yang ke D ini larangan yang harus dilanggar berdosa dan harus bayar fidyah seperti jenis-jenis larangan selain ini berjima. Suami istri belum tahlul awal atau sebelum tahlul awal, kalau ini jelas ya ada beberapa hal. Lanjut. Nanti di atas sudah tadi ya pelanggaran ihram, dendanya tadi sudah disinggung di atas, itu yang milik, ini yang milik. Selain ini berarti amal jima anufi badana. Kalau orang lagi dalam keadaan umroh atau haji melakukan hubungan suami istri, maka dendanya badana, 1 onta. Pak Ilah wajib kalau nggak ketemu onta 1 sapi, kalau nggak ketemu 7 kambing. Kalau nggak ketemu juga sulit nyari kambing, maka pakai dirham, bayar pakai uang itu, dibelikan makanan seharga onta ini. Nih, kemudian disedekahkan. Kalau itu juga nggak ketemu juga, suruh puasa anggulimutin yauman, setiap pun 1 hari. Jadi solusi-solusi itu ada. Jadi ini yang paling berat yang harus nanti Bapak Ibu sampaikan kepada jamaah. Itu tahun 2018 terjadi. Ini jadi ada jamaah kita tinggalnya di hotel sana di Bahutmah dari Jawa Barat. Jadi rupanya dia begitu selesai Arafah, Musdalifah, Mina, lontar, tahu lawar. Rupanya ngumpet di mana sama suami istri Iya. Nah kan jadi akhirnya kan dia harus bayar dam. Cuma masalahnya itu damnya apa ini? Itu waktu itu ribut di lingkungan si kloternya, ketua kloternya nggak bisa menyelesaikan. Katanya harus bayar onta. Sementara jamaahnya melakukan itu bilangnya enggak, saya bayar kambing aja. Itu ya. Akhirnya tarik menarik gak selesai. Akhirnya ketemu saya. Nah di sini begini saya tanya. Secara hukum kalau sudah tahlul awal lontar akobah kemudian melakukan hubungan suami istri tetap kena denda, tapi dendanya ulama berbeda-beda. Mazhab Syafi'i Hambali mengatakan kambing aja, kan ringan ini. Tapi mazhab Maliki sama Hanafi tetap pakai onta. Itu yang kemudian saya bilang, Bapak mau ikut yang pakai onta, bikin mas bayar, gitu. Enggak ada Pak, tapi kambing ada. Terus gimana? Ya kambing Pak. Wah. Terus nanti berkembang lagi, apa dua-duanya kena dam ini? Suami istri. Suaminya kalau istrinya nggak mau nggak ada. Terus dulu. Curang Fatimah. Nanti ada dari dulu jawabannya. Ini yang pakai cincin, pakai sabuk, pakai apa lagi nggak masalah. Jangan sampai saya pernah lihat itu jamaah kok lagi ribut antara yang pakai ini Sabuk. pakai sabuk ini. Pakai sabuknya diginiin lagi tuh pakai kayak gini, langsung gini lagi. Ribut tuh Pak. Akhirnya saya menyelesaikan jadi begini, udah nggak usah ribut. Pertanyaan saya begini, pakaian bapak-bapak itu pakai sabuk, pakaian ihram yang mana? Ini pakaian ihram berapa lembar? 2 lembar. Udah itu. Kalau bapak nggak pakai sabuk juga nggak apa-apa. Kalau sabuk itu hanya alat untuk memecahkan aja. Nggak pakai sabuk nggak apa-apa, kan bersoalkan. Kecuali bapak nggak pakai kain ihram, cuma pakai sabuk. Akhirnya saya gituin, baru ketawa dia. Ya kan? Jadi yang pakai ihram yang mana? Itu yang 2. Iya sabuk, bukan hanya berangkat. Berarti kalau nggak pakai sabuk, nggak apa pakai sabuk, nggak apa. Mau diikat kenceng ini atau diginiin atau nggak masalah. Ini dimasalahkan Bu. Ini katanya harus kayak begini, nggak boleh diginiin.
Jangan itu ribut amat. Udah biar kenceng saya gituin gini. Sah, gak ada apa-apanya. Ini bukan pakai ihramnya yang ini. Paham kan? Ya. Paham. Udah gak ribut akhirnya. Itu karena kurang penjelasan. Kemudian diributin sah. Giliran saya suruh pakai sabuk pada saya pakai ihram baru ketawa. Ini. Jadi ya Allah. Memang harus kayak gitu rupanya, kita harus menyampaikannya benar-benar sama mereka ini. Lanjut, cincin, sabuk, mencabut rambut, larangan mencabut rambut, tapi kalau dia lupa nggak masalah. Madhab Syafi'i orang kok lupa gunting kuku, gunting rambut, nggak masalah madhab Syafi'i, karena ini nggak masalah, tapi madhab lain mengatakan tetap. Jadi kan ini namanya pendapat, ini masalahnya ini. Lanjut, biar ini yang maksudnya ini kan tuh. Karena alasannya begini, madhab Syafi'i, rupiah an umati al khotowadis, ya. Jadi akan dihilangkan, diangkat, dibuang, ditutup umatku itu karena melakukan kesalahan yang tidak disengaja, wanisian dan karena lupa. Wa mastukrihu alaih, orang yang dipaksa. Orang dipaksa dalam keadaan tertentu, dipaksa ya nggak masalah, berdosa gitu. Ini alasannya madhab Syafi'i. Jadi kalau kita lupa, kita nggak sengaja gunting rambut, kuku, nggak ada denda. Ini maksudnya. Lanjut, boleh membunuh. Ya, jadi yang boleh ini antara lain kalajengking ya, burung, gagak hitam ya, putih, tikus, anjing, anjing yang galak itu boleh. Nyamuk gimana? Kalau nyamuk itu yang bahaya, nyamuk malaria, bunuh aja nggak apa-apa. Pokoknya kira-kira membahayakan boleh. Jadi nggak usah jamaah yang menanyakan kayak gitu, kemudian kita nggak ya. Ini ketentuan ini sengaja supaya kita tahu dirham itu seperti ini. Sebagai alat pembayaran menurut madhab Hanafi 1 dirham 3,0 gram. Sedangkan menurut mayoritas jumhur ulama 2,5 gram. Ini biar pengetahuan kita aja nanti. Dinar ini. Yang penting ini mud dengan sok karena kaitan dengan pembayaran kita. Berapa sih 1 mud itu? Ini menurut madhab Hanafi 812 gram. Sedangkan menurut jumhur ulama 510 gram. Itu namanya mud. So berapa? So itu 1 so 3,25 kg. Sedangkan menurut jumhur ulama 2,24 gram. Ini maksud saya kalau nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan di hotel karena dia cuman saya dendanya apa ya? Cuman yang rambut 1 orang sengaja gitu. Ya udah penjelasin aja itu. Pakai so umpamanya berapa? Murah ini. Ini penjelasan aja biar kita tahu. Lanjut. Membaca talbiyah. Ya kita sudah tahu semuanya, cuman begini, ulama ini kok perbedaannya soal kapan itu selesai baca talbiyah terakhir. Tapi kalau ini dulu nih, madhab Syafi'i, Hambali, baca talbiyah itu sunat. Begitu kita labbaik Allahumma umratan atau hajan, mau baca talbiyah dilanjutin atau tidak sunat, silakan. Madhab Syafi'i dengan Hambali. Tapi kalau madhab yang lain ini, Hanafi, membaca talbiyah adalah syarat. Jadi kalau orang sudah niat ihram, labbaik Allahumma hajjan atau umratan, kemudian nggak baca talbiyah, hajinya nggak sah. Madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Maliki itu wajib. Kalau nggak baca talbiyah kena dam. Yang paling ringan itu madhab Syafi'i dengan Hambali. Nah, kapan sih kita berakhir baca talbiyah ini? Setelah lontar pertama bagi mendahulukan lontar jamaroh. Maksudnya begini, kalau dari Arafah, Musdalifah, Mina, kemudian lontar Aqobah, selesai gak ada talbiyah lagi. Oh, iya. Karena sering ada orang yang sudah lontar kemarin baru berangkat ke jamaroh malam-malam ramai-ramai baca talbiyah. Padahal itu mestinya takbir karena masih dalam suasana lebaran. Ini masih talbiyah. Padahal begitu selesai lontar tanggal 10 selesai gak ada talbiyah lagi. Kemudian selesai putaran pertama tawaf bagi yang mendahulukan tawaf, selesai putaran pertama tawaf itu nggak ada lagi.
Ini maksudnya gimana? Maksudnya dia lontar akobanya nanti ke 10, tapi dia langsung ke Mekah dulu. Langsung ke Mekah, tawaf. Begitu satu putaran selesai, nggak ada lagi baca talbiyah. Tawafnya tetap 7. Tapi ini sudah nggak ada talbiyah lagi. Selesai baca talbiyahnya udah nggak ada lagi. Berarti ketika dari tawaf dulu yang dibalik itu terus baru kita ke Mina, kemudian lontar akobah, nggak ada lagi talbiyah itu. Kemudian yang ketiga, setelah gunting rambut selesai, bagi yang mendahulukan gunting rambut belum lontar akobah. Tahu-tahu udah gunting duluan. Boleh nggak? Boleh. Jadi nggak usah dipersoalkan. Karena sudah ifadah kan. Boleh. Belum lontar akobah udah gunting duluan. Berarti udah nggak boleh dibaca talbiyah lagi. Itu begitu tuh. Nah ini Entan maju. ada di dalam kitab ini. Lanjut. Nah, itu tadi kaitan dengan soal selesainya talbiyah. Nah sekarang masalah tawaf ya, ketentuan tawaf ini harus suci, kata secara kecil, ya Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi tawaf itu nggak perlu suci dari hadas besar, hadas kecil. Mazhab Hanafi. Ini berarti Bapak Ibu ada apa namanya ya? Untuk disampaikan kepada jamaah kita yang sepuh tadi, yang lansia yang beser terus, perempuan yang istihadah, yang penyakit wasir, udah tawaf aja. Udah tawaf aja karena dia tidak disarankan harus suci hadas besar, hadas kecil menurut mazhab Hanafi. Nih. Dimulai dengan cara sholat, ya, ketika lurus antara ya, ini sudah biasa. Posisi kapal selamat kuda. Ini ada yang mesti tadi. Lanjut. Harus bersambung. Karena kita banyak yang tua, apakah tawaf itu 7 itu harus sampai selesai 7 dulu? Gak boleh istirahat apa harus istirahat? Boleh. Nih. Jadi mualat itu ya, apakah harus muat terus kecuali mazhab Syafi'i. Jadi kalau 1 sampai putaran 7 harus bersambung kecuali mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bersambung putaran 1 sampai 7 itu adalah hanya sunnah saja. Jadi boleh baru 3 tawaf kemudian sampai istirahat dulu boleh. Tapi kalau mazhab ini mazhab Maliki dengan Hambali harus selesai 7 nggak boleh berhenti. Jadi, jika ragu hitungan tawaf udah kan biasa ini apakah tawaf itu harus niat apa enggak? Ini masih banyak yang tanya jamaah kita. Jadi ternyata kalau kita sudah niat umroh dari mikot itu nggak usah niat tawaf lagi, sudah satu paket. Kecuali tawaf di luar tawaf umroh atau tawaf ifadah itu baru niat. Tawaf pada niat, tawaf sunat niat, tawaf nadar niat. Tapi kalau tawaf ini, tawaf ifadah atau tawaf pada umroh itu tidak perlu niat lagi. Nah ini penjelasannya seperti itu. Jadi baikkan tawaf nafilah atau rakaat iftaqul ilaniyat badan wahidan. Di anak berbuat lalu bin baik faktor ilaniyat tas salat. Tadi ya, kalau sunat, tawaf sunat atau sunat nadar. Baikkan tawaf berumrah atau tawaf ibadah bil hajj, pahal yang takunnya ini ada dua pendapat ternyata. Jadi boleh niat sebagai sholat, yang kedua tidak perlu niat. Jadi ini kalau ada pertanyaan seperti itu, tapi yang lebih adalah nggak perlu niat karena sudah satu paket. Lanjut. Tawaf baru dalam keadaan suci ke atas hadis tadi mazhab Hanafi ya, kan mengatakan begitu. Dan dia nggak perlu lagi. Atau harus lesan bisatin bitawaf atau bertawaf sokhat wabuhu wajib bidam. Tapi dia wajib bayar dam kambing. Kalau ada jamaah tawaf tidak dalam keadaan suci, menurut mazhab Syafi'i sah tawafnya, tapi bayar dam. Tapi into pak arba tawafin painkan nabi Makkah lazim tawaf painkan rasulnya. Jadi kalau ada orang tawaf baru 4 putaran, dia berhenti. Kalau masih ada di Mekah sunnah terus. Tapi kalau dia sudah keluar Mekah, tawafnya cuma 4, itu suruh bayar. Ya. Al-Bayan Matasfid. Menurut Mas Syafi'i Malik Hambali berdasarkan hadis dari Aisyah, kalau Nabi beliau wudhu terus tawaf.
Jadi beliau begitu seperti itu. Berarti yang dianut kita mazhab Syafi'i itu. Lanjut. Menurut Imam Hambali, kalau tawaf kita kejatuhan najis atau ada najis yang sulit dibersihkan, itu juga nggak masalah. Di badan atau di tempat yang sulit untuk kita injak nggak masalah katanya, karena nggak bisa diinjak. Tapi kalau kita mudah, kita mencingkir, dibersihkan dulu. Kalau nggak sulit dibersihkan boleh, nggak apa-apa. Ini dasarnya. Lanjut. Hadis bin Abdiyah sama begitu udur. Nih maksudnya ini Pak, Bapak Ibu yang jamaah kita yang nanti ini. Jadi al-ma'dzur ada ini jamaah udur itu karena udur yang tidak bisa dia seperti orang yang balik udur bal. Ini keluar air kencing terus. Awin filaterih kentut terus nggak pernah berhenti gantung. Bisa terjadi. Nih. Terus atau kalmatin mustahil perempuan yang sudah namanya istirahat dan sulit untuk ini namanya udzur. Bagaimana tawafnya? Lanjut. Tawafnya ini bagi yang udzur ini. Wa man kana bi najasa la yumkin izalatu kaman bisa boleh wal mustahatu ala tirfa'u semua banyak tu wala syalih. Orang yang kan najis karena nggak mungkin menghilangkan kayak istirahat ya. Atau karena ini yang beser atau istiadat atau orang yang kena pasir itu disuruh tawaf aja menggunakan kain ihram yang kena najis dan itu sah wala syai'ale biktifat, sah tawafnya tidak najis. Itu sudah disepakati oleh seluruh ahli fikih. Jadi ini untuk kita semuanya nanti jamai seperti itu. Nah jadi sekarang kalau bukan karena udzur, ada orang tawaf baru ini bukan karena udzur nih, orang biasa sehat. Ini tawaf putaran 3 atau keempat keluar atas kecil buang angin. Gimana nih kalau terjadi kayak gini? Kalau mazhab Syafi'i kan tetap dia keluar wudu lagi kan? Ya. Tapi mazhab Hanafi enggak ini. Termasuk Dawud Ibnu Hazm. Nih. Ini di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu menjelaskan Dawud at-thaharul tawaf wajib ya. Toharonya wajib. Paling atau muhdisan, tapi kalau sudah tawaf 3 putaran kemudian kentut azaahu ilal haid, tak bisa tawafnya kecuali orang haid yang tidak boleh. Ibnu Hazim atau bil bait kita lakukan taharud jaiz banil musfasa wala yaqulu illa al-lain. Ibnu Hazim mengatakan orang tawaf tanpa suci itu boleh, termasuk orang nipas. Suruh tawaf aja enggak apa-apa, asal bukan orang haid. Nah ini beberapa penjelasan ini dari kitab Al-Majmu' ada penjelasan seperti itu. Tapi tetap kalau kita ikut mazhab Syafi'i ya penyelesaiannya dulu selesaikan dulu mazhab Syafi'i. Lanjut. Ini tadi Syekh Utsaimin ini sama ini. Kalau kena atas kecil di tengah-tengah tawaf ada 2 pendapat. Yang bahkan ya lanjutkan wudu karena termasuk syarat. Tapi pendapat yang satunya nggak usah wudu, nggak apa-apa, terusin aja, ada 2 pendapat. Ini. Jadi ini ulama seperti itu. Lanjut. Tawaf menyentuh Hijr Ismail. Ini juga tolong nanti bapak-bapak ibu-ibu jamaahnya, masih banyak jamaah kita sambil tawaf begini kok sambil tangannya pegang-pegang Hijr Ismail. Bagus banget. Nggak boleh. Kalau dia tawaf sudah 2 kali putaran, kemudian yang ketiga pegang-pegang, yang ketiga itu harus ulangi lagi, yang kedua nggak apa-apa. Jadi pegang-pegang Hijr Ismail atau sadawan atau pondasinya Ka'bah namanya sadawan, itu nggak boleh. Nah ini juga dijelaskan juga ini. Jadi ayakun atau bicara berarti hoi jangan hijir pasadawan. Orang tahu terus di luar Hijr Ismail ini yang lingkungan lingkaran itu nggak boleh kita sentuh-sentuh karena Hijr Ismail juga bagian dari Ka'bah. Kemudian dalam kita iman ini ciutuan kata itu bakalan cemal tapi berkontilan begitu aja. Waktu Syekh ini penjelasannya tadi di dalam tidak boleh. Lanjut. Ini masih sama juga nggak boleh. Sekarang ini nih, di sini ada penjelasannya. Wakana itu
Jadi walau topa kori jalan sadarwan, wakanya tu ika hari jeli akhyanan ala sarwan yang taikul bil ukhro lagi sudah. Jadi ada orang tawaf sudah di luar ini, di luar pondasi tawafnya, tapi kakinya begini ke pondasinya, tetap gak satu. Lamnya siapa? Walau topa kori jalan malam masa biar diijaru fi mawai jalan biasa kalau beri ini aja baik lamnya. Tawaf sambil pegang pondasi atau tadi apa namanya yang lingkar gitu itu semakin rasa juga itu. Ini yang maksud saya mohon kita ini yang menguasai tentang manasik jamaah kita diberitahu, jangan ikut-ikutan sama orang-orang itu ya. Ada yang tawaf itu baru nanti malah samping apanya yang samping begotennya apa itu anduknya atau sampingnya digini atas itu. Iya. Ini lanjut. Ya ini contohnya kita juga paham. Lanjut. Saya pengen dilanjut. Ini menggunakan kursi roda ini. Jangan sampai kita, yang menggunakan kursi roda yang sakit doang, apa yang orang sehat boleh? Ternyata yang sehat pun bohong. Saya begini, waktu saya menjelaskan itu terus jamaah wajib pernah nggak? Saya belum, apa aja belum pernah. Akhirnya saya waktu tahu pakai ini pakai itu apa namanya putar. Iya, memang itu boleh, ini penjahat nih. Walau kalau kata Victor Rocky Bani Wari Udin itu, jadi nggak makruh dalam tawaf itu menaik kendaraan tanpa udzur ala masyhur inda Syafi'iyah. Ya, kama qala Nawawi la yustirabul aula. Wa indal Hanafiyah anak min wajibatit tawaf al-illa min wali udzur. Kalau pada Hanafi tawaf itu jalan kaki wajib. Yo, kalau pakai kendaraan tanpa udzur harus diulangi. Kalau dia wal bati mantafa maqulan ya wali udzur kama taqwa pada Maliki ana laju. Pada Maliki enggak boleh. Walau toh bahasa kudratu ala masyi fa tawo isu kana lagi kalau udah syafi wa betul hanafi ana la toh bahasa nanti pala syali. Jadi intinya boleh. Yang sakit lebih-lebih orang yang enggak sakit aja boleh pakai skuter. Jadi ini maksud saya sengaja ingin saya ambilkan itu untuk menyampaikan kepada jamaah kita yang mungkin capek, sehat tapi capek nggak apa-apa. Lanjut. Terus ini yang penting ini barangkali ini yang 8 ini tawaf batu bagi wanita haid. Tawaf batu bagi wanita haid ini kan menurut jumhur ulama dalam hal ini nggak boleh, ya kan? Kecuali apa namanya dia harus tunggu. Nah ini penjelasannya. Jumhur ulama itu wanita dalam keadaan haid itu disuruh menunda pulangannya. Nanti jamaah kita mamanya pas mau pulang, kloternya udah mau pulang, dia dalam keadaan haid belum tawaf ifadah, udah pindah kloter aja, tunggu sana. Cuma nanti jamaahnya pindah kloter, ternyata kloter itu full, nggak ada seat kosong. Atau kalau dia ditinggal di hotel itu 3.000 orang, 4.000 sudah kosong, dia sendiri berani. Kalau sudah seperti itu sulit juga, nggak ada yang nemenin. Udah ikut pendapat yang kedua. Lanjut. Yang kedua pada Hanafi orang dalam wanita ini sah tawafnya tapi wajib bayar seekor unta atau 7 ekor sapi. Sah tawafnya nggak apa-apa. Kalau mau menurut pada Hanafi udah pulang aja tapi tawaf. Itu mandi dulu, setelah mandi nanti kasih tahu jamaahnya ditutup pakai septon. Belum pakai Pak ya? Memang nggak pernah pakai. Baru sudah mandi ditutup pakai itu tadi namanya apa? Ya, tawaf selesai sah tawafnya tapi dia wajib potong unta atau bagi. Dia waduh saya sudah nggak punya duit. Bagaimana saya itu turun lagi pendapat itu, turun yang C. Nih yang C turun aja. Apabila hafal sah tawafnya tapi wajib beres sekor kaki kok ringan. Masa nggak punya duit?
Ada yang masih ngomong saya udah habis pasti belantainya habis belantainya. Waduh benar nggak ada lagi. Terus gimana? Ini ternyata bisa ini. Ibnu Taimiyah mengatakan, udah tawaf aja udah gak punya apa-apa saat tawafnya. Masya Allah, kok Islam itu benar ternyata tidak sulit. Tapi jangan mencari-cari kok masih bisa kok itu. Tapi harus urutannya begitu, betul-betul. Ini malah ini saya kutip dari kitab ini nih. Namanya kitabnya Qutbus Simar fi Akamil Hajj wal Umroh ala Madin Arba'ah. Ini madzhab Syafi'i malah. Kalau ada jamaah kita yang head, kata madzhab ini masih dalam madzhab Syafi'i. Baru 1 hari biasanya itu lagi keluar baca apa baca sini? Baca lancar. Berarti nanti itu 2 hari kedua. Biasanya agak mampu tanya aja sama ibu-ibu nanti. Itu kalau sudah agak mampu, ini segera mandi, terus berangkat. Tetap pakai itu tadi yang di berangkat ke masjid, tawaf. Selesai tawaf pulang ke pondokan, keluar lagi. Tawafnya sah, nggak kena jam. Ini solusi yang paling halus pada sapi ini. Tidak kita solusi. Iya. Nah, ini bagian pertama nih. Darah haid berhenti 1 hari karena minum obat, ya kan? Lalu dia mandi, tawaf. Kemudian darah haid keluar seperti biasa, tawafnya sah. Lanjut yang kedua, darah haid berhenti 1 hari tanpa sebab. Kemudian darah haid keluar kembali setelah mandi dan melaksanakan tawaf, sah. Yang ketiga, dia mandi dan tawaf sebelum darah haid berhenti. Ini dia mandi dan tawaf sebelum darah haid berhenti. Kemudian yang keempat, dia dalam keadaan haid safar pulang tanpa tawaf. Nah, ini penjelasan ini berarti lanjutkan. Nah ini, jadi masalah itu tadi bagian pertama dan kedua tawafnya sah, ini kan tawaf sah. Tapi bagian ketiga tawafnya menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad, tapi dia harus sah, tapi harus bayar kifarah, berbayar kambing. Yang kedua. Tapi yang keempat, wanita haid kok langsung pulang ke tanah air belum tawaf ifadah. Ini berarti belum selesai. Cuma di sini penjelasannya, barang siapa melakukan tawaf kudum pada baru datang itu melakukan sa'i, lalu sa'i pulang ke negaranya belum tawaf ifadah karena dia nggak ngerti nih, jahil atau karena lupa, maka tawaf kudumnya dapat mencukupi menggantikan posisi tawaf ifadah. Tapi wajib bayar dam kifarat berupa sekorun. Tapi dia tahu tanya itu Ini nggak ada tawaran lagi menurut kami. Jadi ini solusi-solusi ini untuk antisipasi. Lanjut, batal tawaf. Ini juga awal-awal banyak yang menentang, Bapak Ibu, para kiai. Waktu saya pertama memaparkan ini banyak menentang, apa ya? Kok tawaf bisa dibatalkan? Gitu. Saya kasih sumbernya ini. Nih, nah, ini dalam penjelasan ini, badanin utuh seluruhnya aja boleh kok. Masa cuma sepotong nggak boleh? Ini tuh. Jadi atau bin Robah ini salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in yang ahli fikih karena dia mukim di Mekah dan beliau hajinya hampir 60 kali. Ini atau bin Robah. Yuji sunia bitawam biasan alal inabah kulit. Fungsi yang seluruh aja boleh kok separuh sepotong nggak boleh tapi. Wal inabah fi batin arkanihi wajibatihi jaiz min babi olah. Lebih bagus katanya. Cuman sepotong. Ini alasannya. Kemudian ini yang kedua, Mudir juga mengatakan ya Imam Al-Munzir alani yutahu bil marid wa ila haqa fa indahu yutahu bisawi juga. Wa isma qala ini adwa wa tali istabun malah boleh menggantikan tawaf sekalipun bayar. Ada yang saya mau pulang rasanya udah nanti sakit udah begini, udah ada yang mau ganti tawaf saya bayar, boleh nih di sini tawaf doang.
bukan kewajiban seluruh ibadah. Nah ini lanjut. Kemudian C, bagi orang yang kembali ke tanah airnya belum tahu patuh dan dia sakit berat tidak mungkin ke Mekah melakukan tawaf lagi gimana? Ini Tuhan bisa baju ayat setiap kita baca biar ya juzulahu dan balik juga ada ini anak tidak apa kita jawab jamin nasib pribadi Allah sama. Ada orang dia pulang belum tahu terus sakit, tapi sakitnya berat. Ini boleh ayah tadi minta cari orang yang di Mekah telepon tolong saya belum tahu ibadah ditawarkan dong. Nanti kalau mau minta bayar saya bisa transfer. Boleh. Nah, kemudian ini nih, yang ke D-nya ya juzul mar'ai bapak yang itu qoblatan ibadah walam yumkinu baratu bimakan ilah ini itu ada perempuan ibu jamaah kita pas mau pulang keluarga udah belum tahu ibadah tiba-tiba kloternya udah mau pulang bisnya udah siap takut ketinggalan udah naik bis aja pulang cari orang suruh gantiin cari orang suruh gantiin karena waktunya sih jadi emergensi itu emergensi jadi udah benar-benar kepepet boleh lagi. Jadi ini semuanya yang sengaja saya tampilkan beberapa solusi bagi kita untuk menyelesaikan kepada jamaah kita. Jadi kitanya nanti tidak salah, jamaahnya juga secara sah. Itu maksud saya. Lanjut, ini mas. Ini juga sudah pernah disebutkan dalam mudzakarah haji untuk mengantisipasi makanya suruh minum obat dan sebagainya. Lanjut di tawafadah. Ini yang pertanyaan tawafadah. Lanjut tawafadah ya. Ini masalah tawafadah ini sebenarnya banyak bertanya sampai sekarang itu apakah yang diberi dispensasi hanya wanita nipas sama yang orang lain bisa nggak? Ternyata yang lain pun bisa nggak usah tawafadah. Ini jadi lanjut itu. Ini coba lanjut lagi. Ini nih maksud saya ini. Yang udur. Jadi wakul hikmu bil khaid an-nufasa yang nggak usah tawafadah. Orang lagi daripada nifas nggak usah tawafadah. Wal mustahadho orang yang perempuan jamaah kita yang saya istirahat nggak usah tawafadah. Kemudian finobatin fitri tadi ini illa wajaban teman tersabis itu tadi masih tahu ini yang istirahat. Waman bisa hasil ada jamaah kita yang kencing terus beser nggak usah tawafadah. Wala yukalibul khasyu wal asab. Kemudian anak kecil juga nggak perlu, anak kecil haji nggak usah tawafadah. Waman bihi jaro ada jamaah kita kesandung batu darahnya keluar terus kalau mau tawaf nanti netes nggak usah tawafadah. Layak minum tuh kulil masjid nggak bisa. Wal mukroh orang yang dipaksa orang dalam tekanan gitu nggak usah dia ditekan ditahan-tahan orang nggak usah tawafadah ketakutan kan karena tertekan nggak usah tawafadah. Wal khogib min dolim orang yang takut mungkin ada yang membuntutin didolimi orang ini takut mau ke masjid nggak usah tawafadah. Terus au fataraqatin au gharin wa mu'assir ala maqalat taburi fa hadi adhar tasqutun malah ifman termasuk orang yang ini takut tertinggal rombongannya. Jadi dia dicari nggak ketemu kemana temannya sudah lagi siap beres-beres pulang bis sudah datang mau pulang kok dia ditanya udah tahu ada belum dari mana dari pasar belanja ini udah mau jalan bisnya udah suruh naik bis aja tidak perlu tawafadah. Nih ini dia gugur tawafadahnya tidak kena dam dan tidak berdosa. Ini yang sering dipertanyakan apa namanya siapa sih lagi selain head dengan nifas ternyata banyak orang-orang yang harus perlu jamaah di penjelasan ini karena lagi-lagi terus terang aja jamaah kita ini semakin sana jamaah kita sepuh jamaah yang lansia makanya penerapan hukum itu akan disesuaikan dengan itu secara fikih. Lanjut terus ini menggabungkan tawaf ifadah dengan pada boleh. Saya tawaf ifadahnya dengan tawaf pada saya gabung aja. Karena saya kloter 1 sampai 10 biasanya diumumkan bapak-bapak ibu-ibu kloter 1 sampai 10 setelah dari Mina nafar awal kemudian siap-siap tawaf besok sudah harus pulang tidak mau pulang. Ini jadi masalah. Akhirnya kita waktu itu saya
ini aja kalau jamaah sekarang tawaf ibadah, besok mau pulang berangkat lagi tawaf ibadah, kan capek itu, kondisinya penuh ini, udah gabung aja, boleh. Jadi nanti tawafnya pas mau pulang ke jedahnya aja, mungkin subuh, sholat subuh sekaligus tawaf ibadah dengan wadah digabung. Tawafnya cuma sekali 7 putaran, tapi niatnya di situ untuk tawaf ibadah dengan tawaf wadah. Ini yang pertama. Atau kalau terakhir, boleh juga. Saya pulang terakhir aja masih capek, nanti begitu tawaf saya gabung aja tawaf wadahnya, ibadahnya dengan wadah. Boleh. Ini penjelasan lanjut. Ini nih penjelasannya. Jadi dalam kitab Al-Khatbah Umrah Darul Iftal di halaman 1 Di sini penjelasan seperti ini. Jadi mazhab Maliki, Hambali mengumpulkan, menggabung antara dua tawaf ibadah wajah dalam satu tawaf. Binaan anal maksud wa ayakul al-adi wa tawafil baitul haram. Karena sama-sama tujuannya adalah mengakhiri ibadah hajinya yang tawaf ini. Nah, ini lain akhara tawaful ifatu ila akhir mukti haji dimakan yuhuni anal wajah jahis. Demikian juga nanti tawaf ke belakangan, begitu belakangan mau pulang digabung juga boleh. Wala yadur dzalik ada usya'i ba'dahu. Dan setelah selesai. Wala yadur dzalik ada usya'i ba'dahu. Dan setelah selesai tawaf melanjutkan sa'i. Karena kita kan gabung dari antara ibadah dengan wajah. Oke. Ini sama dalam kitab Al-Kafi Ibnu Qudamah juga matang seperti itu. Lanjut. Sa'i dan permasalahannya. Nah, kita ini sudah tahu, kecuali yang mengatakan sa'i itu bukan rukun pada Hanafi. Pada Hanafi mengatakan sa'i itu bukan rukun tapi wajib. Itu kan. Oleh karena itu, kalau ada orang sa'i cuma putaran 1 sampai 4, itu menurut dia sisanya itu tinggal bayar dam. Mamanya terjadi. Tapi kan kita nggak begitu. Nah ini dalam masalah saya itu, dan sa'i harus dilakukan setelah tawaf. Gak boleh sa'i dulu mumpung kosong. Melonggar. Mumpung kosong sa'i dulu nanti baru tawaf. Enggak. Tetap syarat sahnya sa'i harus didahului dengan tawaf pun oke, tawaf yang sah. Lanjut. Ini masih sama. Terus wukuf, saya nih kalau bicara wukuf cuma ini aja, Bapak Ibu, ingin persepsi kita tuh sama begini. Apa namanya ya? Perbedaannya kalau madhab Syafi'i wukuf itu kan cukup sesaat. Apakah ketemu siangnya saja sebelum terbenam matahari keluar dari arah sah? Madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Hanafi mengatakan itu harus ketemu wajib, ketemu malam, ketemu siang. Kalau enggak, bayar dam. Tapi kalau ketemu malamnya, siangnya enggak bayar dam. Tapi mazhab Maliki malah rukun. Kalau enggak ketemu malam, ketemu siang itu hajinya enggak sah. Jadi antara mazhab berbeda pendapat. Tapi kita tetap penyelenggara haji kita itu di Indonesia menggunakan kita manut mazhab Syafi'i. Kalau enggak, yang sakit cari kasihan, yang mati semakin banyak. Karena begini, ketika di Arafah itu biasanya jamaah kita yang sakit kan kumpul juga di bawah sana. Ketika belum waktu zuhur, belum waktu wukuf, itu sudah ada mulai jamaah sakitnya itu kasihan, akan dikeluarin lagi ke rumah sakit atau ditahan di situ. Ini masalahnya. Tapi kalau ada yang begitu waktu zuhur dia masih ada di situ mampu bertahan, walaupun hanya seperempat jam, udah sah, baru kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ikuti mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, nunggu sampai maghrib ketemu malam itu pada mati. Itu yang disebut apa sih? Ikhtilaful ummah rahmah gitu ya. Itu di situ barangkali. Jadi ini apa namanya? Oleh karena itu yang perlu dipahami, menurutku saya itu seperti itu. Lanjut. Kadar waktu yang wukuf ini yang perlu diketahui, kadar waktunya wukuf ini. Kalau mazhab Syafi'i tadi cukup sesaat.
Kalau Pak Hambali ketemu siang malam, soal Hanafi Hambali, Maliki juga seperti itu, hanya sapi yang istirahat itu. Nah kemudian kita ini terus terang aja mungkin jamaah bapak-bapak itu kalau ada yang sakit nggak bisa ikut ke sana itu kan atau harus ikut semuanya. Ada yang tidak ikut wukuf karena mungkin sakit dan macam-macamnya. Ini ulama berbeda. Dulu saya itu waktu tahun berapa saya menganjurkan termasuk yang gila-gila bawa aja ke Arafah. Sebab kalau nggak dibawa nanti menjadi pertanyaan keluarganya. Dulu gitu. Tapi saya setelah saya keluar dari Kementerian Agama saya di Kuwait, saya berangkat saya lihat, kok berubah malah udah dibawa. Ya memang ada pendapat yang mengatakan yang namanya hukum kayak ahli ibadah. Kalau nggak itu kan nggak sah. Tapi madhab Hanafi orang waras tidak waras, ingat tidak ingat, bawa aja ke Arafah sah madhab Hanafi. Dan kita nggak jadi beban pulang-pulang nanti ditanya kita petugasnya. Saudara saya ini kan waktu itu sakit dibawa ke Arafah enggak? Begitu dijawab enggak bawa ke Arafah kan sakit marah nih. Tapi kalau iya saya bawa ke sana madhab Hanafi begini. Makanya saya kemarin waktu tahun 2019 saya usul lagi untuk menghindari seperti itu, mendingan bawa aja secara hukum saya ini kan bisa dilihat nih. Jadi menurut madhab Syafi'i ini al-hukum pada santun amasan fi awalan yaitu al-hudur harus datang ke sana. Waktu wajib hudur tidak ada waktu lakukan tangan sebentar. Yang kedua ahli ibadah madhab Syafi'i memang iya harus datang, orang gila nggak sah berarti nggak usah. Satu lanjut kan. Kalau ini madhab Hanafi lihat hadir ke sana di Arafah syarat wajib dan sunat. Syarat wajibnya ayakuna man syar'i bahwa ibadah syafi'i atasi ini lain suatu yang tidak disyaratkan niat orang hukum itu walal ilma walal akal. Ini madhab Hanafi. Jadi tidak disyaratkan dia ngerti, tidak disyaratkan dia niat, tidak disyaratkan dia berakal. Berarti orang tidak berakal pun dia hukum hajinya sah. Ini yang menurut saya meringankan kita ini.